Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Revanagam Santika on Reva Cemil Belajar channel. In this video, I would like to share about database introduction. And in this session, I would like to share about transaction management part 2, which is the 13th session of database introduction. Before we start our studio, I would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like, subscribe, and activate notification bell so you can be the first to know my update video. And in this video, we can be able to understand of basic transaction management. And the topic is about concurrency control. And to make you more understand about this lesson, don't worry, I will present all the presentation in Bahasa. And here they are. Oke, sekarang kita akan bahas masalah tentang kontrol concurrency. Suatu transaksi dapat memiliki satu dari dua hasil, yaitu adalah hasilnya adalah di mana transaksi dikatakan berhasil dan mencapai satu kondisi terbaru, atau transaksi dibatalkan dan basis data dikembalikan ke keadaan semula sebelum transaksi dimulai. Nah, tujuan utamanya dalam pengembangan basis data adalah untuk memungkinkan banyak pengguna bisa mengakses data secara bersamaan. Pengaksesan data secara bersamaan relatif mudah jika semua pengguna hanya membaca data. Namun bagaimana jika ada satu transaksi yang melakukan pembaruan data? Maka tidak menutup kemungkinan ada gangguan yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya suatu metode yang dinamakan sebagai concurrency control. Nah, ini adalah proses pengolahan operasi secara simultan pada basis data tanpa mengganggu satu sama lain. Terdapat 3 potensi masalah yang disebabkan oleh concurrency. Yang pertama itu adalah masalah kehilangan modifikasi atau loss update problem. Kemudian masalah modifikasi sementara uncommit dependency problem. Kemudian masalah analisa yang tidak konsisten atau inconsistency analysis problem. Nah, kita akan bahas satu persatu nih tentang permasalahan akibat concurrency. Yang pertama itu adalah kita akan masuk bahasa tentang loss update problem. Apa sih loss update problem? Nah, loss update problem ini adalah perubahan atas data yang hilang. Hal ini dapat terjadi ketika ada dua transaksi berbeda mencoba untuk memperbarui data, kolom dan baris yang sama pada saat yang bersamaan. Biasanya, satu transaksi memperbarui kolom tertentu di baris tertentu, sementara yang lain dimulai tidak lama setelahnya tidak melihat perbaruan ini sebelum memperbarui nilai yang sama. Hasil dari transaksi pertama kemudian hilang karena hanya ditimpa oleh transaksi kedua. Seperti yang kalian lihat, tabel di depan, di sini tabel 1 ini memperlihatkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses perubahan terhadap saldo. Di sini ada transaksi 1 dan transaksi 2, mereka mengupdate rekening yang sama. Sebagai contoh, di kondisi awal tersimpan 100. Pada saat di T1, transaksi 2 memulai transaksi, begin transaction. Nah, dia baca nih saldonya adalah 100. Kemudian T2, di transaksi pada waktu di T2 gitu ya, transaksi 1 juga memulai melakukan transaksi. Dan transaksi 2 membaca saldo, membaca saldo di sini. Terus kemudian pada waktu di T3, transaksi 1 juga membaca saldo. Kemudian pada saat di T3, transaksi 2 melakukan perubahan saldo di mana saldo X sama dengan saldo X ditambahkan dengan 100. Nah harusnya kan saldonya kan 200, tapi di sini si transaksi 1 masih baca saldo yang sebelumnya, yaitu adalah saldonya 100. Padahal kan sudah berubah kan ya. Nah pada waktu di T4, transaksi 1 ini melakukan perubahan, dikurangin 10. Tapi si transaksi 1 ini dia masih bacanya adalah 100. Maka kan dia akan baca 100 dikurangin 10. Hasilnya berapa? 90. Gitu. Nah, terus dia kan write saldo 200 untuk transaksi 2. Nah, kemudian ada lagi kemudian dia melakukan write saldo X. Nah, berarti karena dia baca yang terakhir itu adalah 100 gitu kan ya. Berarti 100 dikurangin 10 berarti 90. 90. Terus dia melakukan commit, di sini juga commit. Maka yang terbaca adalah bukan yang 200, tapi yang terbaca adalah yang 90. Karena apa? Transaksi yang lama gitu ya, itu digantikan dengan transaksi yang
baru. Gitu. Jadi saldonya bukan 200 dikurangin 10 jadi 190 kan ya, tapi yang terjadi adalah malah yang 90 gitu. Karena apa? Karena transaksi yang lama yang 200 itu tertutup gitu, digantikan dengan transaksi yang terbaru, di mana yang saldo X itu 100 dikurangin dengan 10. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Ya, sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang permasalahan concurrency yang lainnya. Oke, berikutnya kita masuk pembahasan tentang permasalahan yang kedua, itu adalah uncommit dependency problem. Oke, ini adalah suatu kondisi di mana semua data yang berstatus tergantung. Hal ini dapat terjadi jika ada transaksi kedua yang diizinkan untuk mengambil atau perubahan satu data, tetapi data tersebut dalam kondisi sedang diperbaharui atau oleh transaksi lain, misalkan transaksi pertama. Pada saat melakukan pengambilan atau perubahan oleh transaksi kedua, data tersebut belum dilakukan commit oleh transaksi pertama. Karena sebelum dilakukan tahapan commit, maka kemungkinan akan selalu ada status yang tidak jelas apakah transaksi tetap dilakukan atau dibatalkan. Seperti contoh di depan. Oke, di sini ada dua transaksi, ada transaksi 3 dan transaksi 4. Transaksi 4 melakukan awal transaksi di waktu T1, dia baca saldonya adalah 100. Kemudian transaksi 4 di waktu T2, dia melakukan pembacaan saldonya adalah 100. Kemudian di waktu T3 terjadi proses untuk melakukan perubahan data di mana saldo X ditambahkan dengan 100. Oke, berarti dia akan melakukan perubahan menjadi 200. Kemudian dia write saldonya jadi 200. Oke, tapi belum ada kepastian mau dibatalkan gitu ya, atau mau di rollback atau di commit. Nah, kemudian pada waktu T4, transaksi 3 melakukan awal transaksi. Oke, kemudian dia baca saldonya adalah 200. Oke, ini kan dia masih ngegantung nih transaksi 4 mau dibatalin atau mau di-commit gitu kan. Nah, karena dia sudah ngebacanya adalah 200 ya, untuk si transaksi 3, maka dia akan melakukan proses perubahan nih, dia bacanya 200 dikurangin 10. Oke, harusnya berapa? Harusnya kan 190 kan? Oke. Ternyata transaksi 4 membatalkan di waktu T6. Dibalikin jadi 100, kok kondisi awalnya adalah 100. Oke, tapi si transaksi T3 ini sudah melakukan proses perubahan, ya kan? Yang tadinya 200 dikurangin 10 jadi 190. Write saldo 190 commit. Nah, maka karena ada kondisi seperti ini, nilai saldo yang dibaca oleh transaksi 3 itu merupakan data-data kotor, salah. Karena pada saat melakukan pembacaan di T5, ya saldo gitu ya, dalam proses pembatalan transaksi yang dilakukan transaksi 4 gitu kan. Nah, pada saat melakukan transaksi 3 melakukan pengurangan saldo di T6. Oke, jadi dia ngebaca data yang salah gitu si transaksi T3 ini. Nah, transaksi T4 melakukan pembatalan transaksi rollback karena kemungkinan terjadi kesalahan proses. Masalah ini sebenarnya bisa dihindari dengan cara mencegah transaksi 3 melakukan pembacaan terhadap saldo sampai transaksi 4 memutuskan apakah transaksi tetap dilakukan atau dibatalkan. Oke, permasalahan 3 itu adalah permasalahan inconsistency analysis problem. Ini adalah suatu problem di mana permasalahannya adalah terkait masalah analisis yang tidak konsisten. Masalah ini terjadi ketika transaksi melakukan pembacaan terhadap beberapa nilai, akan tetapi secara bersamaan transaksi lain sedang melakukan perubahan terhadap nilai tersebut. Hal ini menyebabkan tidak konsisten karena setelah dilakukan pembacaan data tersebut dilakukan perubahan oleh transaksi yang lain. Sebagai contoh nih, ini ada dua transaksi 5 dan transaksi 6. Oke, mereka melakukan pembacaan beberapa saldo yang berbeda. Oke, sebagai contoh di sini transaksi 6 melakukan awal transaksi di T1, dia melakukan pembacaan saldo X, saldo Y, dan saldo Z. Yang masing-masing itu adalah 150 dan 25. Kemudian di waktu T2, transaksi 5 masuk nih melakukan awal transaksi. Oke, kemudian transaksi 6 itu akan melakukan proses penjumlahan, dia mulai dulu jumlahnya sama dengan 0. Oke, jumlah sama dengan 0 di sini. Kemudian T3 dia melakukan proses pembacaan saldo. Oke, saldo X ya, yang dibaca adalah saldo X. Oke, saldo X-nya adalah 100. Kemudian di waktu T4
ya si transaksi 5 dia melakukan pengupdatean nih. Oke, saldo X-nya tadi nilainya 100 gitu ya, dia mau kurangin 10. Oke, kemudian si transaksi 6 dia melakukan pengupdatean juga nih, melakukan update jumlah. Oke, jumlah sama dengan jumlah plus saldo X. Oke, yang nilainya 100 berarti kan 0 ditambahkan 100 ya, jadi adalah 100, jumlahnya adalah 100. Oke, nah kemudian di waktu T5 gitu ya, si transaksi 5 dia melakukan write saldo X, melakukan update-nya. Oke, tapi belum di-commit nih. Oke. Nah, write saldo X berarti berubah jadi 90. Nah, padahal si transaksi 6 dia sudah melakukan proses penjumlahan kan ya, melakukan proses penjumlahan dari saldo X. Oke, nah nilainya adalah 100. Oke, kemudian T6 baca lagi nih. Oke, T6 membaca lagi. Di waktu T5 dia kan baca nilainya kan di 90. Nah, kemudian di waktu T5 si transaksi 6 dia melakukan pembacaan saldo Y 50. Oke. Nah, kemudian si T6 tadi kan read saldo X ya, baca lagi saldo X-nya adalah nilainya 90. Hasil yang tadi berubah saldo X dikurangin dengan 10. Nah, kemudian si transaksi T6 gitu ya, dia melakukan proses penjumlahan lagi. Jumlahnya tadi kan 100 ya yang dilihat sama transaksi 6 ditambahkan dengan saldo Y 50. Oke, jadi kan 100 tambah 50 berarti kan 150. Padahal si saldo X itu sudah berubah kan nilainya jadi 90. Ya kan? Nah, kemudian di waktu T7 gitu ya, ini si transaksi 5 melakukan lagi nih pembacaan. Oke, saldo Z ditambahkan dengan 10. Saldo Z-nya itu adalah 25 karena 25 ditambah 10 jadi kan 35. Oke, write saldo Z jadi berubah 35. Oke, terus dia commit. Oke, dia commit di sini saldonya adalah jumlahnya untuk total kan jadi kan 150 kan. Nah, kemudian si transaksi 6 dia melakukan saldo Z 35. Melakukan pembacaan kan. Kemudian jumlah sama dengan jumlah plus saldo X. Oke, jadi nilainya adalah tadi 150 ya jumlah ya 150 ditambahkan dengan 35 hasilnya adalah 185. Oke, padahal saldo X itu sudah berubah nilainya ya jadi 90. Nah, kemudian di waktu T11 si transaksi 6 melakukan commit di sini. Nah, ini berarti masalah yang terjadi adalah masalah tidak konsisten terjadi ketika transaksi pertama membaca beberapa nilai dan basis data, tetapi transaksi kedua memperbarui beberapa dari mereka selama proses transaksi pertama sedang berlangsung. Contoh kasus tadi ya seperti yang kalian lihat pada tabel 3, khususnya pada waktu di T4, ya kan, yang satu melakukan pengupdatean gitu ya, melakukan pengupdatean nilai jumlah, yang satu lagi adalah mengupdate nilai si saldo gitu. Nah, kemudian tetapi transaksi 6 melakukan perhitungan ya untuk melibatkan saldo itu. Nah, hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan data. Nah, sebenarnya masalah ini bisa dihindari dengan cara mencegah transaksi 6 membaca saldo dan saldo Z sampai dengan transaksi 5 menyelesaikan proses perubahan datanya. Oke, menunggu sampai proses commit dilakukan. Contoh kesalahan yang terjadi ini adalah tadi yang seperti dibahas adalah contohnya adalah contoh dari inkonsistensi analisis problem. Oke, nah sebenarnya permasalahan ini bisa diatasi dengan menggunakan panic locking. Oke, jadi pada saat satu user sedang melakukan proses transaksi gitu ya, maka dikunci dulu tuh. Oke, maka transaksi yang lain tidak bisa, user yang lain tidak bisa melakukan transaksi. Oke, cukup mudah dipahami bukan? So, this is the end of video learning about Transaction Management Part 2. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. And certainly I'll be excited to create another video. Stay tuned on my channel. Keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.